Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mainboard. Ya, mainboard atau papan induk atau MOBO yang digunakan untuk menghubungkan semua komponen-komponen komputer. Oke. Yang pertama, di bagian-bagian mainboard itu ada yang disebut dengan soket CPU atau soket prosesor. Yang mana itu soket prosesor pada mainboard ini? Nah, soket prosesor itu yang ini. Ini adalah soket prosesor. Soket prosesor itu adalah tempat untuk memasang prosesor atau CPU atau otaknya dari komputer. Nah, kemudian yang kedua ada di samping soket prosesor ini ada ini yang besar ini, yang ada pendingin ini namanya adalah NOR bridge ya, NOR bridge ya. NOR bridge itu adalah jembatan data atau jembatan yang menghubungkan yang menjembatani antara prosesor soket ya, antara prosesor nanti ini dengan si RAM. Nah, sementara yang panjang ini adalah soket RAM atau Random Access Memory. Jadi yang akan saya perlihatkan ini adalah komponen-komponen atau bagian-bagian yang akan sering kita gunakan saat kita merakit komputer. Nah, ingat ya, yang ini adalah soket, yang ini soket prosesor, lalu yang ini NOR bridge atau jembatan data, lalu yang ini adalah soket RAM, lalu yang nah ini adalah ATX power connector ya. Ini adalah konektor atau port yang digunakan untuk menghubungkan ke power supply sehingga komputer nanti mendapat sumber listrik ya, sehingga sumber listrik daya ini konektor 24 pin. Kenapa disebut konektor 24 pin? Karena ini jumlah lubang yang ada di sini ini adalah 24. Nah, jika Anda tidak percaya nanti bisa Anda hitung ya. Lalu ini yang soket panjang ini. Nah, ini adalah soket IGB, ya, soket IGB atau soket PGA, ya, PGA. Soket ini digunakan untuk digunakan untuk memasang kartu grafis ya, kartu grafis atau kartu PGA sehingga nanti bisa terhubung ke monitor ya, sehingga bisa dihubungkan ke monitor. Lalu kemudian ini adalah soket PCA. Soket PCA ini atau PCI ini, ya ini PCI ya tulisannya, bacanya PCA. Yang ini digunakan untuk menghubungkan ke kartu grafis tambahan ya, seperti misalnya contohnya TV tuner, misalnya komputer kita ingin bisa digunakan untuk menonton TV, kemudian ada LAN card atau kartu jaringan, kemudian WiFi, LUT, dan perangkat-perangkat device tambahan lainnya. Sementara yang ini, nah yang ini ya, yang bundar ini, nah ini yang saya pegang ini adalah tempat dari si baterai CMOS. Ya, baterai CMOS ya. Baterai CMOS itu adalah sebuah baterai yang digunakan untuk memberikan daya pada BIOS dan melakukan pengaturan waktu. Nah, itulah sebabnya kenapa ketika misalnya kita mematikan komputer hari ini pada tanggal 26 September misalnya, 26 Oktober misalnya, nah, nanti ketika besok kita nyalakan komputer kita itu akan langsung terupdate tanggalnya menjadi 27. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi ini short bridge, lalu ini adalah NOR bridge. Nah, NOR bridge juga yang NOR bridge. Sama itu sebagai jembatan penghubung. Lalu nah yang ini adalah port SATA ya. Port SATA ini port SATA ada 1 2 3 4 ini kelewatan ya, 1 2 3 4 ini adalah port SATA. Port SATA itu digunakan untuk menghubungkan kabel menghubungkan mainboard dengan harddisk ya, dengan CD-ROM. Nah, ini dengan hard dan CD-ROM di mana dengan menggunakan kabel SATA sehingga nanti komputer itu bisa digunakan ya, dioperasikan. Ini port SATA ya, ini diingat baik-baik, ini port SATA. Nah, kemudian yang ini adalah port. Nah, saya lihatkan ya. Nah, ini adalah port yang digunakan untuk memberikan daya port 4 pin. Ini digunakan untuk memberikan daya pada si prosesor. Jadi ketika nanti power supply sudah terpasang, ini harus dihubungkan agar nanti bisa memberikan daya. Kemudian,
Nah, ini di bagian belakang ya. Bagian belakang. Nah, ini ada port PS2. Nah, port PS2. Nah, ini sekarang ini sangat jarang digunakan port PS2 ini. Port PS2 ini untuk mouse dan keyboard. Untuk jenis mouse dulu. Ini port serial. Ini untuk menghubungkan ke monitor. Lalu kemudian ini ada port Ethernet. Ini untuk menghubungkan ke jaringan LAN atau lokal. Lalu kemudian ini port USB. Ini ada 4 port USB. Nah, ini portnya. Kemudian ada inject ya, line inject ini untuk audio, mic dan mic speaker ya, itu ya, ini untuk menghubungkan. Yang ini untuk speaker, nah ini untuk mic, dan ini untuk line injectnya juga ya. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian atau komponen-komponen pada mainboard yang umumnya digunakan. Nah, oh ya, saya lupa di sini, ini juga yang ini ada tetap ada bacanya ya. Ya, ini adalah speaker power LED, ini skipper power LED. Kemudian ini adalah digunakan untuk misalnya tombol power. Ini nanti agar bisa ditekan ya tombol powernya. Nah, lalu di sini untuk ini USB juga. Nah, jadi nanti ini dipasang di sini agar nanti komputer itu saat kita menekan tombol powernya bisa menyala ya. Nah, atau bisa digunakan. Oke, saya rasa itu saja bagian-bagian penting dari mainboard. Semoga bermanfaat. Jika masih belum dipahami, silakan dibuka-buka kembali. Diulangi lagi ya, di-play ulang. Jangan bosan-bosan melihat video ini karena ini adalah video praktikum ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.